Quran surah ke-7 ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Fad'u biha. Qul Allah, kalau engkau punya masalah hambaku, dan tidak ada di dunia ini yang tidak punya masalah. Quran surah kedua ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'. Setiap yang hidup itu, aku pasti akan uji dengan masalah. Itu kata Allah. Jangan disimpan sampai di situ, teruskan. Bukan untuk membebani hambaku dengan masalah, tapi untuk menaikkan kualitas hidupnya sehingga menjadi lebih baik. Jadi ketika Allah titipkan masalah itu, bukan ingin membuat kita bermasalah. Tapi dengan masalah itu kita diuji supaya kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Melanggar ketentuan secara umum. Harusnya kita kerjakan A, ternyata dilanggar. Sudah tahu berbohong itu salah, bohong. Sudah tahu berselisih itu salah, berselisih. Sudah tahu mencela itu salah, mencela. Lantas kita ingin memperbaiki itu, turun lagi zikirnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tar lanakunanna minal. Puncaknya, ini hanya Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Catat ini ya. Dan saya belum pernah bagi dimanapun yang ini, yang versi lengkapnya. Kalau bisa dilakukan, bukan hanya dosa digugurkan, tapi setiap hurufnya mempercepat terkabulnya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buka Quran surah 20 Thaha ayat 43 sampai 44. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun, pergilah sekarang engkau berangkat dakwahi Fir'aun. Bukan untuk menurunkan dia dari kekuasaannya, enggak ada. Enggak dikenal kudeta, tidak. Tapi untuk mengingatkan supaya dia kembali pada jalan kebaikan, sehingga ketika dia tetap menempati posisinya, semua kebijakannya menjadi baik. Dan dahsyatnya, katakan dakwahi Fir'aun itu dengan lemah lembut. Mungkin dengan kelembutan kata-kata yang baik itu, dia menjadi turun kerasnya, sadar dia, ingat Allah, berubah lebih baik. Selevel Fir'aun masih ditatap dengan pandangan rahmat. Nah, kita yang bukan Tuhan, kita yang makhluk diciptakan oleh Allah dan ditugaskan dalam Al-Quran meneladani sifat-sifat Ar-Rahman itu, ini yang pertama ditampilkan oleh Al-Quran. Ini yang kita kehilangan itu saat ini. Kok bisa saling mencela? Padahal mengajinya Quran yang sama. Kok bisa merendahkan? Kok bisa tidak memberi harapan? Ini yang sering saya sampaikan, tatap setiap orang dengan tatapan rahmat. Sekalipun pernah berbuat salah, tidak ada yang sempurna. Sepanjang dia manusia, pasti pernah berbuat salah. Tatap dengan tatapan rahmat. Semua orang yang pernah hidup, pernah berbuat salah, selalu punya kesempatan kembali menjadi saleh. Jelas sampai sini? Itu kaidah pertama. Nah, sekarang saya ingin teruskan. Kalau sudah paham kaidahnya, diberi kesempatan oleh Allah menjadi baik, dan itu kaidah umum. Bukan hanya untuk Fir'aun. Buka Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di tafsir ayat ini gampangnya begini, gampangnya. Saya tidak kenal Anda pada umumnya, semua. Dan mungkin baru malam hari ini saya melihat wajah-wajah Anda. Tapi pertanyaan saya, siapa yang mengantarkan Anda ke masjid ini? Yang rektor pun sampai ba'da isya tadi, Pak Rektor, ini belum yakin jamaah itu akan datang. Coba, waktunya waktu sibuk. Harinya hari aktif. Belum masuk waktu libur. Kondisi macet, tidak mudah mengakses ke sini. Kok bisa Anda bisa hadir di sini? Siapa yang menggerakkan Anda ke sini? Kalau sudah merasa Allah yang menggerakkan ke sini, artinya apa? Allah memberikan cintanya kepada kita untuk menanamkan hidayah dalam diri kita. Dan gak tanggung-tanggung yang didatangkan pun ustadznya namanya hidayah.
Jadi apapun yang pernah kita rasakan dalam hidup, ya, kok bisa ke sini? Yang niat mau curi sendal, kok bisa ke sini gitu? Yang niat pengen mendapatkan bagian kotak infak, kok ada di sini? Hah? Kok bisa masuk ke sini? Siapa yang mengarahkan Anda ke sini? Itulah nikmatnya hidayah. Kalau sudah mendapatkan itu, dapat bagiannya yang tidak semua orang mendapati itu. Mungkin beberapa bagian lihat informasi ada kajian malam hari ini, tapi kenapa Anda yang hadir di sini? Itu cinta Allah diturunkan. Kalau sudah diturunkan, cepat ambil itu. Boleh jadi dalam kondisi demikian, hal pertama yang Allah berikan kepada Anda bukan dunia. Allah kalau mencintai seorang hamba, yang diberikan pertama kali bukan dunia, karena dunia itu sangat murah, gampang. Yang diberikan oleh Allah adalah menggugurkan seluruh dosa-dosa dan kesalahannya. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Perhatikan persamaannya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, apa kata Allah? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama aku berikan bukan dunianya, bukan hartanya, bukan pangkat, bukan kedudukan. Tapi ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, dimaafkan kesalahannya, dihilangkan sifat buruknya, dan dirubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Silahkan buka Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222. Lebih tegas lagi. Kalau Anda belum yakin kata Allah, Allah gunakan inna sebelum informasinya dibuka. Inna. Setiap di Al-Quran ada ayat dibuka dengan inna, maka kaidah gramatikal nahu berlaku. Harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Harfu nasbin wa taukidin. Inna adalah huruf yang berfungsi untuk menguatkan hukum dan menancapkan informasi itu dalam diri kita dengan kuat. Kalau orang Arab mengatakan begini, nasabar rajulu asahu fil ardi, seorang menancapkan tongkatnya di tanah dengan kuat dan tidak goyah, itu nasab namanya. Simpelnya, kalau di Al-Quran ada ayat dibuka dengan kalimat inna, maka kata Allah, tancapkan informasi itu dalam hatimu yang paling dalam, kuatkan, jangan goyah sedikit pun. Apa informasi yang Allah ingin sampaikan di penutup ayat 222 di surah Al-Baqarah ini? Innallaha yuhibbut tawwabin. Hei hambaku, perhatikan terjemahan tafsirnya. Tancapkan ini dalam jiwamu yang paling dalam, dan jangan engkau goyah. Sungguh aku Allah mencintai orang-orang yang ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik. Jadi yang diberikan oleh Allah pertama kali ketika seorang hamba ingin menghapuskan sifat buruknya berubah menjadi baik, bukan dunia, tapi menggugurkan seluruh dosanya dan menanamkan cinta kepadanya. Ini yang selalu saya berikan satu ungkapan, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Saya ulang ya, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Yuk bikin status. Itu dari Al-Quran. Coba tiap hari statusnya yang diupdate Quran, hadis, biar dapat pahala. Ya. Yang diupdate cuaca, Bandung mendung, emang kenapa? Aduh, ya. Itu manusia masakin ini. Lihat sini. Jadi yang pertama, Allah berikan cara kepada kita. Jalannya bagaimana ya Allah? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat jalannya, taubat. Kembali ke jalan yang lurus. Kembali menata menjadi saleh. Ketika seseorang melakukan taubat dengan benar, bonus yang Allah berikan di dunia, hilang salahnya nih. Hilang salahnya. Dan ini rahasia di antara kita malam ini ya.
Dan saya belum pernah bagi dimanapun ini. Jaga baik-baik ya. Di Al-Quran itu indahnya dan menunjukkan kebenaran Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan kebenaran ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui setiap ciptaannya. Itu setiap pelanggaran yang berpotensi kita lakukan selalu diiringkan dengan kalimat taubatnya. Setiap potensi yang dilakukan oleh manusia ketika berbuat salah itu diiringi dengan kalimat taubatnya. Misal, kita beri contoh. Mata, apa fungsinya? Bukan. Tuh, kan? Udah lama hidup masih salah. Mata itu untuk manusia fungsinya bukan sekedar melihat. Kalau hanya melihat, nanti nggak ada bedanya dengan hewan. Bahkan mata hewan dalam situasi tertentu lebih tajam dibanding manusia. Coba mata elang dengan mata kita tajam mana? Elang di udara, anak ayam masih kelihatan. Antum naik pesawat Garuda, gitu ya, anak sendiri nggak kelihatan. Tuh, nggak apa-apa saya sebut Garuda karena BUMN. Alhamdulillah. Ya, untuk negara kita harus optimal. Apa saja kita support selama itu baik. Tapi jangan dikorupsi, Pak. Ya. Kamera langsung. Kita sudah utus siapapun. Balik sini. Kenapa nyampe ke situ? Elang. Jadi apa bedanya mata kita dengan mata elang? Ya. Manusia bisa rabun matanya? Bisa. Ayam rabun juga. Ya. Apa bedanya dengan ayam? Bedanya mata hewan tidak dihisap, mata manusia dihisap. Ini mata dihisap nanti nih. Bahkan jenis-jenis kesalahan pada mata itu lengkap dengan hukumannya bagaimana. Yang suka ngintip, ada hadisnya tuh, matanya bagaimana tuh yang suka ngintip itu. Ya. Dari ngintip istri orang sampai ngintip jawaban ujian itu ada. Awas tuh. Ya. Ada. Coba ngajinya diperbanyak lagi. Mata kita dihisap, mata hewan tidak. Karena itu standar mata manusia itu kalau yakin bahwa dia akan pulang kepada Allah, yakin bahwa dia akan diverifikasi semua amalnya itu, maka yakin jika dia dihisap dengan teliti, yakin tanpa ragu, itu disebut iman namanya. Pemiliknya disebut mukmin. Kalau banyakkan disebut dengan mukminun. Kalau jadi objek untuk diberitahu namanya mukminin. Buka Quran surah Cahaya ayat 24, ya, surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Perhatikan kalimatnya tegas sekali. Qul lil mu'minina, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan, viralkan kepada semua yang punya keyakinan bahwa dia akan dihisab oleh Allah, yang yakin dia akan pulang, yang yakin dia akan ditanya, yaghuddu min absarihim, jaga pandangannya. Pandangannya diatur oleh imannya hanya untuk melihat yang baik-baik saja, yang tak baik jangan lihat. Jadi kalau kita merasa punya iman, yakin akan pulang, ini mata saja diatur. Apa fungsi mata? Kata Al-Quran, lihat yang baik-baik. Tak baik, palingkan. Perempuan juga begitu, jangan dikira untuk laki-laki saja. Ayat 31-nya, wa kullil mu'minati, dan katakan pula, viralkan, sampaikan. Bahasa sekarang konteksnya viralkan. Ya. Sekarang kan musim viral. Kalau nggak viral, kurang diketahui. Viralkan. Pada perempuan-perempuan yang yakin dia akan dihisab, dia beriman. Maka gunakan imanmu untuk membimbing matamu, lihat yang baik saja. Tak baik, palingkan. Itu kalau benar dipakai, jadi cahaya tuh mata itu. Dan mengikis potensi-potensi terjadinya tindakan yang menyimpang. Pulang dari sini lihat sendal. Beda menatap pakai iman dengan nggak pakai iman lain. Begitu mau dipakai, kata imannya, itu bukan sandalmu. Tuh sandalmu yang itu. Tuh kalau mau ngecek iman ya, nanti keluar, coba iseng-iseng pakai sendal orang lain.
Ya. Tapi jangan diteruskan, ngecek aja, ngecek. Ya. Jangan dipotong video saya, awas tuh. Rame lagi. Ya, masukin aja ke sendal orang, masukin aja coba. Itu kalau imannya masih bekerja, itu langsung, itu bukan punya kamu. Bukan punya kamu. Itu dengan sendirinya muncul. Ya. Tapi kalau kemudian iman itu tipis, ya, atau bahkan kemudian padam karena perilaku maksiat yang terakumulasi, gelap, tidak dibersihkan nafsu ini, maka kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Mohon, ya Allah, hamba ingin jadi orang baik. Itu kalau sudah kuat, begitu salah, walaupun nggak sengaja, itu di Quran surah ketiga ayat 133, itu bukan sekedar berpaling, matanya berpaling, lisannya istighfar. Wasari'u ila maghfirah. Keluar dari sini, lihat billboard di luar misalnya, tiba-tiba ada gambar yang tidak elok untuk dipandang menurut imannya. Itu begitu dia melihat, walaupun tak sengaja, tak dia niatkan itu, dia langsung palingkan, dia istighfar, astagfirullah. Dan gak ada yang terlambat, Pak Rektor. Jadi bukan lisannya istighfar, matanya gak berpaling, astagfirullah. Siapa yang pasang ini ya? Astagfirullah. Pak Dekan coba dicek gitu. Gak ada yang terlambat. Nah, maaf, itu baru mata. Sampai ke perbuatan-perbuatan besar. Misal, ya, dalam hidup nih, berbuat sesuatu yang tidak pantas sampai ke tingkat tertinggi, dosa besar, misalnya ada pembunuhan. Itu sampai ada zikirnya juga. Ya. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, itu diajarkan Nabi Musa alaihi salam. Ada zikirnya. Ya. Salah dalam tugas, harusnya diamanahi tugas, ditinggalkan karena kepentingan tertentu. Harusnya ngajar, kelas kosong, ternyata ngisi bimbel. Harusnya berusaha dengan baik, divisinya dikerjakan, pindah ke tugas lain. Amanah ditinggalkan. Ngaku salah karena terjadi kejadian di rumah yang salah, berkahnya hilang, anak jadi sakit, tiba-tiba sulit diatur, tiba-tiba banyak masalah, istighfar dia. Ada zikirnya. Ada zikirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Melanggar ketentuan secara umum, harusnya kita kerjakan A, ternyata dilanggar. Sudah tahu berbohong itu salah, bohong. Sudah tahu berselisih itu salah, berselisih. Sudah tahu mencela itu salah, mencela. Lantas kita ingin memperbaiki itu, turun lagi zikirnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa lanakunanna minal. Puncaknya, ini hanya Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Catat ini ya. Dan saya belum pernah bagi dimanapun yang ini, yang versi lengkapnya. Kalau bisa dilakukan, bukan hanya dosa digugurkan, tapi setiap hurufnya mempercepat terkabulnya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada 2 surah di dalam Al-Quran yang bila 2 surah ini dibacakan, itu setiap hurufnya dihitung bisa berpotensi menggugurkan dosa sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan. Sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia akhirat kita. Kalau salah satu kurang baik, diperbaiki oleh Allah. Misal, dunia baik tapi akhirat tidak, maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Surat pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah. Sebelum doa baca tuh Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Tapi Al-Baqarahnya tidak dari ayat yang pertama. Kepanjangan. Cukupkan di ayat 285 sampai ayat 286, 2 ayat terakhir. Hadisnya sahih. Kalau mau dikuatkan, biasanya banyak ulama memasukkan ayat 284. Ada yang sudah masuk ke dalam Ka'bah di sini? Ini informasi saja. Dan 3 ayat ini, Al-Baqarah 284, 285, 286, itu ayat yang dituliskan di dinding Ka'bah. Itu yang saat berhala dikeluarkan, gambar-gambar dihapus itu ya,
syair-syair diganti dengan ayat Quran sehingga jadi kain kiswah Ka'bah di luar. Itu ada sejarahnya. Yang di dalam pun dihiasi dengan hiasan ayat Al-Quran. Di antara yang dituliskan itu Al-Baqarah ayat 284, 285, 286. Intinya di 285 dan 286-nya. Tadi rakaat pertama yang saya bacakan dalam salat Isya. Hadisnya sahih. Itu spesial malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW mengabarkan kabar gembira siapa yang membiasakan membaca Al-Fatihah. Ya, kemudian 2 ayat terakhir di Al-Baqarah dari amanar rasulu sampai fansurna 'alal qaumil kafirin, tidaklah dia membacakan itu kecuali setiap hurufnya dijaminkan mengabulkan doa-doa yang dia mohonkan sepanjang benar doanya dan tidak diselimuti maksiat. Ini maaf ya. Ini saya minta maaf dulu nih. Kalaupun Anda benar doanya khusyuk sampai nangis, tapi ada selimut maksiat dalam permohonan doa itu pengabulannya mental lagi. Hadisnya sahih. Thumma dzakara rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' fayaqulu ya rabb فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لذلك فمطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام وغذي بحرام فأن يستجاب لذلك. رواه مسلم. Nabi mengisahkan seorang lelaki menempuh perjalanan jauh. Awas, menempuh perjalanan panjang untuk ketaatan itu mempercepat doa dikabulkan 2 kali lipat dibanding orang biasa. Makanya kalau ada orang mau ke Mekah umrah, mau haji, titip doa. Ada yang mau beasiswa ke Madinah, ke Mekah, ke Al-Azhar, ke Mesir, titip doa. Saya biasanya kalau mau berangkat umrah, Ustaz titip doa, ayo tulis banyak tuh. Nggak saya baca. Saya simpen aja, ntar dekat Ka'bah, ya Allah engkau maha mengetahui. Ya, mohon kabulkan semua doa-doa ya dari teman-teman jamaah yang dititipkan dalam kertas yang telah mereka tuliskan itu. Simple Pak, daripada capek kita bacakan satu-satu. Dan alhamdulillah biasanya ya insya Allah terkabul. Insya Allah. Itu perjalanan jauh. Nah orang ini menempuh perjalanan untuk sekedar berdoa. Safar. Ya, safar yang baik. Kemudian yang kedua, yamuddu yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Dia mengangkat tangannya. Jadi melakukan perjalanan jauh, mengangkat tangannya, yamuddu yadayhi ilas sama. Orang yang berdoa dengan mengangkat tangan itu dijawab doanya oleh Allah lewat keterangan Nabi SAW, itu bisa kama qala 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak mengangkat tangan saat berdoa. Ada seorang bertanya pada Nabi SAW, hadis sahih, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan seseorang yang meminta kepada Allah dengan mengangkat tangan, atau kama qala? Lalu Nabi mengonfirmasi, bertanya balik, bagaimana kalau ada seseorang memohon kepada Anda dengan mengangkat tangannya? Pak, tolong Pak, tolong Pak, tolong, gitu kan? Di depan rumah Anda 1 jam begitu Pak, tolong Pak. Kira-kira Anda beri atau tidak? Minimal kalau Anda nggak punya kemampuan, Anda referensikan atau beri sesuai kemampuan Anda kan? Angkat tangannya. Dia jawab, saya malu kalau nggak ngasih. Apa kata Nabi? Innallaha hayyun karimun. Allah itu lebih punya sifat peka untuk merasakan malu pada hambanya kalau dia tidak memberi ketika hambanya mengangkat kedua tangannya. Yang ketiga dia mengatakan ya Rabb, Asmaul Husna. Doa yang dibuka dengan Al-Asmaul Husna itu dijawab 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan doa yang langsung dimohonkan kepada Allah. Itu perintah. Tahu Nabi Zakaria? Nabi Zakaria apa ujiannya? Diuji oleh Allah, hidup demikian lama sampai rambut memutih, fisiknya letih, istrinya divonis secara medis, maaf, monofos dan mandul. Kata medis gak mungkin punya keturunan. Maka beliau berdoa kepada Allah dan dalam doanya dimulai dengan Al-Asmaul Husna. Sebelum sampai ke doa itu di Ali Imran ayat 38 sampai 39, buka dulu Quran surah 17 Al-Isra ayat 110. Ini perintah langsung dari Allah. Qulidullah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Quran surah ke-7 ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu
biha. Fad'u biha. Qul Allah, kalau engkau punya masalah hambaku, dan tidak ada di dunia ini yang tidak punya masalah. Quran surah kedua ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai. Setiap yang hidup itu, aku pasti akan uji dengan masalah. Itu kata Allah. Jangan disimpan sampai di situ, teruskan. Bukan untuk membebani hambaku dengan masalah, tapi untuk menaikkan kualitas hidupnya sehingga menjadi lebih baik. Jadi ketika Allah titipkan masalah itu, bukan ingin membuat kita bermasalah. Tapi dengan masalah itu kita diuji supaya kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Nih Anda yang kuliah di UPI di sini, ada ujian nggak? Ada. Untuk apa ujian itu diadakan? Supaya bisa melihat kualitas peningkatan ilmu Anda dari masuk sampai naik tingkat. Kalau nggak ada ujian, nggak kelihatan kualitasnya bertambah. Logikanya begitu. Dan tidak mungkin Allah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi nggak ada orang yang hidup yang tidak punya masalah. Karena rumusnya mengatakan hidup berbanding lurus dengan masalah. Yang hidup pasti punya masalah. Yang tidak ingin punya masalah, tidak ingin hidup. Karena orang yang tidak hidup, yang hilang masalahnya, selesai hidupnya. Baik. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Baik. Siapa yang ingin punya masalah? Alhamdulillah. Baik. Yang lain wallahu a'lam. Nah, kulit Allah kalau sedang diuji masalah, kan yang ngasih siapa? Yang nitipkan siapa? Yang punya solusinya siapa? Kalau Anda tahu yang punya solusinya Allah, kenapa curhatnya bukan kepada Allah? Kan sudah dicontohkan di Quran, kalau punya masalah curhatin ke Allah. Quran surah 12 ayat 86, sejak era Nabi Yakub, masalah di rumah tangga, anak bermasalah curhatnya pada siapa? Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sesedih apapun, curhatnya Allah. Bentangkan sajadahmu, curhatkan dalam sujudmu, tingkatkan takwamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Quran surah 65 di akhir ayat yang kedua. Bentangkan sajadahmu, curhatkan, habiskan dalam sujudmu, keluarkan tangismu. Sehingga bebannya jadi ringan. Walaupun solusi belum datang, hatinya sudah tenang. Yang diperintahkan panjangkan sajadahmu, bukan panjangkan statusmu. Kita sudah tahu ayatnya, paham ketentuannya, tapi kenapa prakteknya ditumpahkan di Instagram, di Facebook, bikin vlog di YouTube, hanya untuk curhat saja. Dan ironinya dalam hal yang demikian tahu yang menyelesaikan Allah. Sekarang tambah bonus, aminkan ya. Yang mengaminkan doa ini mudah-mudahan dihilangkan masalahnya. Puguma mana nanti bermasalah kayaknya di dia. Itu gimana? Kumaha tuh teh? Paham? Curhatkan sama Allah. Nah, bagaimana mintanya? Sebut namanya ya Allah. Awidur Rahman. Kalau kita ingin minta lebih cepat, minta dengan kelembutan Ar-Rahman. Rahman itu bisa disebut namanya ya Rahman, bisa cari cara mintanya yang paling lembut, yang menyentuh. Allah senang dengan kalimat yang menyentuh. Misal ya. Kembali ke Nabi Zakaria tadi. Al-Quran surah 3 ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, hamba-hambamu itu telah menghukumi aku dan istriku tak akan mungkin punya keturunan. Sedangkan engkau yang maha pemberi tanpa punya batasan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang pemberianmu tak ada batasan. Mohon ya Allah anugerahkan keturunan dari sisimu saja ketika mereka mengatakan tidak mungkin itu punya. Sungguh engkau yang maha mendengar doaku ya Allah. Perhatikan, kalau kepada yang maha mendengar saja tidak terkabulkan, mohon tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi dan kepada siapa lagi aku mesti memohon. Itu dalam banget. Ya Allah, engkau perintahkan aku berikhtiar mencari kerja, aku lakukan.
Engkau perintahkan mengeluarkan keringatku dengan cara yang halal, aku kerjakan ya Allah. Engkau perintahkan aku jauhi yang engkau larang, aku lakukan ya Allah. Sekarang aku telah berikhtiar dari sejak keluar, aku telah menunaikan sholat subuh seperti yang engkau maha mengetahuinya. Dan menjelang malam aku mengadukan bahkan di rumahmu ya Allah hanya untuk sesuap nasi bagi istri dan anakku dari yang halal itu. Aku telah melakukan apa yang engkau perintahkan, aku hanya memohon apa yang telah engkau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar yang aku kerjakan sampai detik aku bersujud di hadapanmu di rumahmu ini belum kau kabulkan, mohon tunjukkan kepada aku di malam ini ya Allah, dengan cara apa lagi mesti aku memohon kepadamu. Minta. Pernah nggak begitu mintanya? Itu rahmat. Itu rahmat. Dan itu ke hati tenang. Ke hati tenang. Jadi kita itu minimal kalau belum dapat pun hatinya tenang. Dan Allah tenangkan hati keluarga, itu yang disebut barakah namanya. Makanya ikhwan, banyak teman-teman kita dulu orang-orang saleh sejak zaman sahabat itu kalau pulang kerja rata-rata mampir ke masjid, dan selalu terjadi keajaiban ketika pulang. Masjid itu tempat paling menetralkan ketenangan dalam kehidupan. Anda nggak percaya silahkan, saya aja mau ke sini macetnya luar biasa. Tapi begitu masuk masjid belum sholat udah tenang. Tenang. Masjid itu tempat paling menenangkan. Coba lihat saat puasa tuh, paling favorit masjid tuh. Masuk, ya, tahiyatul masjid, duduk dekat AC, lep, tenang aja. Ya. Ada yang di seorang kakek soleh tuh, ya, itu saya juga kadang sulit memahaminya Pak Rektor itu. Tinggal di daerah, ngurus musola, tiba-tiba datang orang Qatar ke situ. Ini kisahnya, saya bertemu orangnya dan saya tidak pernah memfasilitasi orang Qatar. Kok datang ke Pasar Rebo, bagian daerah itu. Dan gak ada yang mereferensikan. Mengatakan, saya pengen rehab musola ini, tapi Bapak yang merawat. Kurang lebih begitulah. Gimana cara Allah memuliakan orang ini? Intinya direnovasi, kemudian beliau tetap rawat, jaga dengan baik amanahnya. Dipel, karpetnya kemudian dirapikan, ngimamin. Dan perhatikan cara pulang di tepat hari Kamis ini. Allah muliakan di tempat yang mulia, dalam keadaan mulia dengan cara yang sangat mulia. Sedang puasa hari Kamis, ba'da asar, nunggu maghrib, tidur-tiduran. Saking tenangnya tiduran itu cuma merem-melek, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tidurnya di rumah yang dia jaga, rumah Allah yang dia jaga, dia makmurkan di tempat yang baik saat puasa dengan cara yang terbaik. Cuman merem-melek meninggal. Hati-hati belakang tuh, merem-melek tuh, nggak kelihatan dari situ. Mampir masjid. Sehingga kalau antum macet, jangan langsung ke rumah. Kalau mampir ke masjid, nanti oleh Allah diganti keadaan hatinya. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor yang banyak pekerjaan. Bukan aura di jalan yang banyak pertentangan. Anda itu direktur di rumah sebagai ayah. Di kantor direktur sebagai pimpinan. Jadi kalau pulang ke rumah jadi ayah, bukan jadi pimpinan. Perusahaan selesai. Saat keluar meninggalkan perusahaan, selesai. Pak Rektor menjadi rektor di kampus, keluar gerbang kampus, selesai. Ya, semua pimpinan selesai. Tapi kan nyampe rumah itu ayah yang ditunggu. Saya itu kiai, ustadz, ini saat ngajar sekarang, nyampe rumah, gak ada yang kenal saya kecuali seorang ayah. Ini sampai sekarang anak saya belum pernah ya seumur-umur saya pulang dipanggil Ustaz, Kiai pulang, nggak ada, Buya. Dan masya Allah, teman-teman yang ngantar tadi tuh sampai yang di sini nemani Bandung tahu itu Pak, anak saya itu yang kecil sampai dia bikin gambar ketika disampaikan ibunya. Kami membiasakan kalau saya pergi ibunya cerita tentang pekerjaan saya. Buya mengajar supaya Allah senang. Kalau Allah senang, nanti kakak, adik semua itu disukai Allah. Nanti apa yang diminta Allah berikan. Kasihnya lewat bunda. Tapi karena Buya mengerjakan apa yang Allah minta. Jadi kalau saya pulang, saya cerita tentang ibunya. Itu dituliskan oleh anak saya. Tulisan gambar orang mau ngajar, terus berpisah dengan seorang anak. Dia tuliskan di atasnya, I love you Buya. Engkau adalah ayah terbaik yang Allah kirimkan untukku. Itu sampai saya simpan sekarang Pak, dalam tas kemanapun saya pergi.
Karena anak saya menginginkan ayahnya. Bukan status yang melekat kepadanya. Ibunya ceritakan kapan Buya pulang, jam sekian. Itu anak 2 tahun dengan 4 tahun kakaknya, nomor 4 dan 3, kompak nungguin sampai tengah malam, jam 10, jam 11. Saya cepat kejar pulang. Makanya kalau sudah pengajian jangan banyak nanya. Anak saya nungguin. Itu ditunggu. Kadang kirim voice note, kirim video. Buya udah sampai mana? Begitu nyampe rumah, Buya! Main kuda yuk. Jadi kuda kita. Jadi kuda. Antum pulang tidur, saya masih jadi kuda. Jangan banyak nanya. Ingin ayahnya. Lalu siapa antum? Ya silahkan antum hebat di kantor jadi direktur, manajer, silahkan. Nyampe rumah ayah, istri butuh suaminya, anak butuh ayahnya. Nah, yang memberikan ketenangan itu masjid. Datang. Sehingga saat pulang rasanya enak. Minta sama Allah dengan bahasa Rahman. Kalau tahu ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau tahu Allah sudah membentangkan sekian nama sesuai kebutuhan kita. Asmaul husna itu bukan sekedar nama-nama indah, kurang lengkap. Nama-nama terindah yang Allah berikan berisi jawaban dari semua masalah kita. Silahkan urut. Yang masalahnya di rizki, ya Razak. Anak kampus yang masalahnya di ilmu, ya Alim. Berapa kali anda minta sebelum anda belajar, ya Alim, Allahumma alimni ya Alim, Rabbi zidni ilman ya Alim. Pernah minta nggak? Saya sejak belajar itu dari kecil SD diajarkan ibunda sampai puncaknya di pesantren tuh kalau mau ujian saya ke masjid nih teman-teman mahasiswa. Saya ke masjid. Nggak pernah, seingat saya nggak pernah saya belajar di kelas. Belajar di masjid. Paling favorit. Teman-teman datang, kadang keras-kerasan. Ya. Lalu kita tiduran di sampingnya tuh dengar, karena paling enak pakai telinga tuh. Ya. Udah dia selesai, alhamdulillah kita selesai hafalan juga. Itu ketiduran. Kalau tidur itu selalu kita mimpinya enak. Ngerjain soal. Besoknya ketika ujian, soalnya sama persis dengan yang kita lihat tadi malam itu. Hampir setiap ujian. Ya, saya katakan sekarang karena sudah lulus dari pesantren gitu kan. Gitu. Tapi itu terjadi. Itu ada rumusnya di Quran surah kedua di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya Alim. Banyak masalah, ya sabar. Pengen solusi, ya Fattah. Nabi Zakaria dibatasi oleh manusia, nggak mungkin, ini terbatas. Istrimu ini begini, begini, begini. Engkau sudah sepuh, fisiknya sudah letih, rambut memutih, nggak mungkin, mustahil. Maka dicari disebut nama Allah yang memberi tanpa batasan. Wahab. Dimintakan habli. Makanya di Quran surah Ali Imran ayat 38 kalimatnya pakai hab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli. Runut di Quran, semua kalimat al-asmaul husna Anda akan temukan sesuai dengan masalahnya. Makanya kalaupun Anda hafal 99, kalau berdoa saran saya nggak harus semua dibaca. Pilih salah satu. As-sabar untuk mengatasi masalah. Ar-Razzaq untuk rizki. Al-Alim untuk ilmu. Anda nggak punya masalah, dibaca semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Sabar. Terus dibaca semua. Kasih semua. Balik. Pemuda ini, dia membacakan ketiganya. Dan melakukannya. Menempuh perjalanan panjang. Masih ingat hadisnya? Mengangkat tangannya begini. Dan mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Kalau sedang bingung mau baca yang mana namanya, sebut Rabb. Ini rahasia ketiga nih. Ingat baik-baik nih ya. Rahasia ketiga. Rabb itu nama perjanjian kita dengan Allah. Nama perjanjian kita dengan Allah. Kalau kita menjaga nama Rabb ini, apapun yang diminta selama hidup Allah kabulkan. Sepanjang kita komitmen dengan perjanjian ini. Perjanjiannya ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Dan menggunakan kata Rabb. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin.
Dan ketahui, pahami, ingat, pelajari. Ketika Rabbmu Muhammad SAW mengambil perjanjian, komitmen dengan setiap manusia akan terlahir. Sejak dalam kandungannya, saat usia 4 bulan kandungan, roh ditiupkan, maka terjadi perjanjian. Alastu bi rabbikum. Apakah engkau siap ketika terlahir menjadikan aku sebagai Rabbmu? Rabb itu artinya apa? Yang dituhankan, yang merawat, yang memberikan kebutuhan, yang menyayangi, yang menyembuhkan saat sakit, memaafkan saat salah, mengampuni saat dosa kalau dia tobat. Maka kita katakan, bala, tentu ya Allah, tanpa fikir. Syahidna, kami bersyahadat. Komitmennya syahadat. Makanya ketika terlahir disebut fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Di antara makna fitrah itu syahadat. Syahadat, berketuhanan, berislam, berdin. Quran surah ke-30 ayat 30. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Di antara fitrah manusia itu cenderung pada Tuhan. Di hatinya ada kerinduan pada agama. Din. Apa din yang dimaksud? Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Balik syahadat. Jadi kalau kita komitmen dengan syahadat, makanya tiap hari kita komitmen dari subuh sampai isya. Syahadat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Dalam sholat, kalau itu komitmen kita minta pakai Rabb, dijawab. Karena itulah banyak doa di Quran dibuka dengan kalimat Rabb. Rabbana zalamna Rabbana atina fid dunya Rabbana la tu'akhidna in nasina. Sekarang balik, orang ini melakukan ketiganya, menggunakan Rabb, mengangkat tangan, dan dia menempuh perjalanan panjang hanya untuk doa saja. Apa komen Nabi? Kalau Nabi sudah komen, Anda tinggal like and subscribe. Nggak usah dikomen lagi. Kata Nabi, anna yustajabu lidzanik. Memang sih ini sudah banyak perangkatnya, tapi sayang sulit dijawab. Bagaimana doamu bisa dikabul, kata Nabi? Kenapa? Kenapa? Mat'amu haram, makanannya haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Ada orang sholat berdoa pakai pakaian baru hasil korupsi. Makanan hasil nyuri dibagi. Hasil tipu-tipu kemudian dibelikan makanan, dibelikan minuman. Allahu Akbar. Suami dapat sogokan bawa pulang ke rumah, istri suruh masak dimakan sama satu keluarga. Lalu dengan itu berdoa kepada Allah dengan menggunakan yang haram. Kan yustajabu lidzanik. Nih gelas nih. Gelas nih. Gelas. Kosong. Anda mau isi dengan spidol masuk. Parfum masuk. Nanti saya terangin parfum apa nih sampai saya minta simpan di atas meja. Nanti saya terangkan. Kasih tisu masuk. Tapi lihat, tutup nih. Kalau sudah ditutup begini, spidol masukkan, mental. Masukkan lagi, mental. Semua benda mental. Bukan Allah nggak jawab, dikabulkan, cuman mental. Inilah maksiat nih. Maksiat. Karena itu, kalau ingin doa cepat dijawab, menggugurkan ini sehingga muncul solehnya saja. Dan di Quran itu jelas, rumusnya jelas. Kalau sudah soleh, doa itu Allahu Akbar. Kalau solehnya makin tinggi nih ya, belum kita minta sudah dijawab. Ada yang Allah sudah siapkan sebelum dia minta. Dan dalam bab masalah sebelum dia mengalami diringankan, sehingga seakan-akan nggak punya masalah. Padahal nggak ada orang hidup nggak ada masalah. Tapi karena tingkat ibadah dan kedekatan dia dengan Allah tinggi, jadi semua persoalan hidupnya sebelum dijalani masalahnya diringankan. Ada yang sebelum minta dijawab. Ada yang sebelum minta berikhtiar, ikhtiar tapi ringan. Ada. Tergantung bagaimana kita mendekati Allah. Tutup dengan taubat, dekati Allah. Begitu kita dekati dengan baik, dijawab. Itu rumus Quran surah kedua ayat 152. Fadhkuruni, Anda ingat saya, salah tobat, ingat Allah, saya ingat kamu.
Bagaimana cara Allah mengingat kita? Sesuai dengan cepatnya respon kita mengingat Allah. Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli. Respon. Hak dan kewajiban mesti seimbang. Manggil Allah pengen cepat dijawab, dipanggil Allah dilambat-lambat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya tahu, baru adzan, belum qomat. Ya Allah, aku sekarang memohon kepadamu. Iya tahu. 426, 416 bahkan sekarang subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun, ya Allah sudah adzan, siap-siap dia. Kemudian dia berwudu, siap sholat. Dipanggil, dia ingat. Demikian ketika hamba itu memanggil, Allah langsung merespon. 416 subuh, jam 3 dia sudah ingat Allah. Bahkan yang hebat dia tahajud. Bahkan yang hebat dia istighfar menunggu subuh. Itu ada di Quran. Surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dia tunggu subuh. Orang nunggu subuh 4.16, dia jam 3 sudah bangun bersiap dengan subuhnya. Dia kerjakan tahajud, warming up untuk subuhnya. Dia ingat zikir pada Allah sambil istighfar untuk menggugurkan dosa-dosanya. Ingat Allah. Dia tangisi dirinya terus. Apa yang Allah berikan kepadanya? Diberikan 4 hal yang senafas dengan zikirnya. Dijawab di Ali Imran ayat ke 16 sampai 17 itu. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang yang rajin istighfar menjelang subuh, catat rumusnya tuh. Rajin istighfar menjelang subuh habis tahajud. Ba'da tahajud. Ya, ini untuk rumus menggugurkan dosa, kalimat umumnya. Ya, tahajud dulu sebelum subuh. Misal 4.16 itu subuh. Ya. Kalau baru pemula memulai tahajud, jangan banyak-banyak dulu, gunakan rumus hadis Ibnu Umar. Ya. Nomor hadis 749 di Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala, salatul laili mathna mathna. Kalau baru mulai pengen tahajud, ya, jangan banyak-banyak dulu kata Nabi, 2 dulu. Bangunnya jangan terlalu awal, pepetin ke subuh. Supaya bebannya itu jadi lebih ringan. Misal subuh 4.16, bangun jam 4 kurang seperempat, gak apa-apa. 2 rakaat dulu. Ya, kerjakan dengan ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. 2 rakaat. Gak apa-apa yang kul-kul dulu karena baru mulai. Al-Falaq, An-Nas. Witir 1, Al-Ikhlas. Itu pas tuh 3 kul kan. Ya. Setelah selesai istighfar. Astagfirullah. Rasakan kenikmatannya. Ingat, kalau sedang istighfar namanya zikir-zikir itu disebutkan di lisan, dirasakan di hati. Ingat dosa apa yang dibawa sampai detik kita minta ampun itu. Misal tadi habis cela orang, diingat-ingat tuh cara mencela kita yang akan dihisab. Gimana kalau belum minta maaf, belum ketemu, istighfar. Sampai kita bisa mengalirkan air mata tuh. Itu kalau bisa melakukan itu, bahkan sebelum subuh, itu sebelum doa, Allah sudah samakan kegiatannya. 1, as-sabirin. Allah tanamkan kesabaran dalam dirinya. Yang rajin istighfar, diringankan kehidupannya dari masalah. Istighfar ya, istighfar. Enak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Allah akan lapangkan hatinya. 2, shadiqin. Hidupnya akan selalu jujur dan konsisten dalam kebaikan. 3, perhatikan, qanitin. Ibadahnya selalu khusyuk. Kalau rajin istighfar, sholatnya khusyuk, baca Qurannya khusyuk. Kalau puasa khusyuk. 4, munfiqin. Dilapangkan hartanya sehingga dia bisa rajin infak. Yo, yang pengen lapang pekerjaan, ya, pengen lapang, pengen bisa beribadah dengan harta, istighfar dulu, istighfar. Istighfar. Itu dijawab di Quran surat Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana
Ghaffar. Aku katakan pada umatku istighfar, minta ampun sama Allah. Ketika Allah ampuni, ayat selanjutnya, yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin. Kalau Allah sudah gugurkan dosanya, dekat dengan Allah, dibuka aksesnya. Yang kering disuburkan, yang kurang dikayakan, keluarga diberkahi. Istighfar. Jelas? Baik. Nah, itu lakukan kalau bisa menjelang subuh. Ya, mulai sekarang pasang alarm 3 kali ya. Kalau mau bangun 4 kurang seperempat, pasang jam 3, setengah 4 dengan jam 4 kurang seperempat. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua siap-siap. Besok kan begitu, kan? Bismika Allahumma ahya. Bismika amud. Nah, mati beneran dia tuh. Ya, bangun jam 3, begitu sadar jam 6 kan? Ya, lihat fokus. Jelas? Nah, tahan. Saya belum sampai ke intinya tadi. Ini untuk membersihkan hati dulu sehingga ini kebuka nih. Nanti kalau sudah dilapangkan, dijawab, diampuni dosa, ini cirinya. Orang yang dosanya terampuni, kesalahannya Allah sudah hapuskan, cirinya itu, nih, kalau ini dibuka lapang kan? Ada ketenangan dalam hati. Lebih lapang dari sebelumnya. Lebih enak. Dibawa ke ibadah enak, lebih tenang. Nah itu cirinya Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Cuman setan itu tidak mau kerja kerasnya hilang. Makanya udah puluhan tahun saya goda, tiba-tiba diampuni katanya kan. Maka dia tanamkan kegelisahan, diingetin lagi, kamu tuh sebenarnya belum tentu diterima. Oh, kamu tuh masih berdosa. Kamu tuh masih begini. Masa cuman istighfar sekali langsung gugur dosanya. Nah itu nggak usah diikutin. Terus iseng kamutan. Keluarin aja suaranya. Saya kalau lagi kesal sama iblis itu saya bilang, kamu nggak usah godain saya lah. Saya tinggal minum teh, bikin mie. Itu disuarakan tuh bisa. Ya. Dulu saya waktu kecil tuh masuk pesantren, itu kan masih dulu ada radio Ardan tuh ya. Tiba-tiba gitu kan. Yang gitu tuh. Itu masih 90-an tuh. Masuk pesantren masih kecil saya, 12 tahun masuk pesantren di Garut, Darul Arkom. Dan belajar silat tuh. Ya, Cimande latihan. Itu baru bisa silat pakai seragam. Dapat motivasi bangun tahajud jam 2 bangun. Jam 10 kedengaran radio Ardan. Sebelumnya tiba-tiba di pohon itu ya. Malam bangun. Nah, rumus ini dipakai, keluarkan. Itu begitu keluar, godaan muncul setan, saya langsung keluarkan. Keluar kamu kalau berani, jangan menggoda. Nggak keluar, Pak. Betul, dari dulu nggak keluar. Gimana kalau keluar? Lari, gampang amat, susah. Kalau mau kayak Umar ya lawan. Paham? Nah, bersihkan dulu. Jadi kalau sudah tenang, baru minta. Saya akhiri. Saat meminta itu, maka mulai dengan yang tadi. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Sampai akhir. Kalau sudah baca ayat itu sampai selesai, fangsurna 'alal qaumil kafirin, baru berdoa. Nah, jadi saya mohon maaf ya. Maksud saya sebelum kita nanti memetakan kehidupan, mau kemana kamu, bersihkan dulu. Setelah itu, baru kita bikin visi hidup. Tuliskan dari sekarang. Apa yang mau disiapkan? Nah, bagaimana cara kita membuat visi hidup supaya tertata dan lalu kita iringkan doa? Itu materi selanjutnya nanti yang akan kita bahas di pertemuan yang lain insya Allah. Tapi yang paling penting, malam ini kita punya jawaban mau kemana. Minimal kita sadar bahwa tidak selamanya kita hidup di dunia. Satu saat kita akan kembali kepada Allah. Dan status yang ingin diraih, status apa? Al-marhum. Jelas ya? Paham? Baik.